Di sebuah desa terpencil bernama Desa Karet Rangking, banyak penduduk yang senang memelihara burung. Di awal film, kita melihat ada seorang laki-laki yang bernama Agus Pete. Tampak ia berada di dalam hutan ketika waktu maghrib menangkap seorang burung perkutut berwarna putih bersih. Kemudian ia pun bersiul atau singsot dalam bahasa Jawanya. Padahal itu adalah pantangan di desa tersebut. Setiap warga itu dilarang bersiul apalagi saat waktu maghrib, terkhususnya di tempat keramat seperti hutan, karena melanggar pantangan. Akhirnya tubuh Agus Pete pun ditarik oleh sosok makhluk halus, dan film singsot pun dimulai. Lanjut ke ceritanya, setelah kejadian itu Agus Pete menjadi sakit. Berujung hanya bisa berbaring di atas rancangnya seperti orang yang sedang stroke. Ia pun dirawat oleh sang istri yang bernama Wiwik. Saat itu Agus Pete diberi es teh manis hangat yang sudah dicampurkan oleh darah burung supaya ia cepat sembuh. Kemudian kita diperlihatkan kepada tokoh utama di dalam cerita, Yuni. Dia adalah seorang bocah laki-laki yang bernama Ipung. Saat itu ia sedang berburu layangan bersama dua temannya. Namun layangan itu berujung jatuh di dalam hutan. Tetapi mereka tak berani masuk ke dalam sana sebab setelah kejadian Agus Pete itu, hutan tersebut menjadi dikeramatkan. Karena sudah waktu maghrib, Ipung pun pulang ke rumahnya. Ia tinggal bersama kakek dan neneknya yang kerap dipanggil dengan sebutan Embah Lanang dan juga Embah Wedok. Embah Lanang ini sangat senang memelihara burung dan ia pun mengajari Ipung cara merawatnya. Kemudian mereka pun bersiul bersama untuk menghibur burung peliharaannya itu. Hal tersebut membuat Embah Wedok marah. Rungokke yang ngup kaya sing diwelingke Mbah Wit. Ia melarang mereka untuk singsot, apalagi di waktu maghrib. Kemudian Simbah menyuruh Ipung itu untuk segera mandi. Malam semakin larut. Film pun berpindah kepada seorang warga bernama Pak Darmo. Di malam itu ia mendengar suara ketukan pintu. Namun saat dibuka tak ada siapapun di sana. Kemudian secara tiba-tiba semua sungkar burung peliharanya itu seketika bergoyang. Pak Darmo kemudian mendengar suara dari arah dapur, lalu ia pun mendekati suara tersebut. Seketika suasana berubah menjadi mencekam. Terlebih lagi ada suara tok yang konon mitosnya sosok makhluk halus berada di sana. Film beralih kepada Ipung lagi. Terdengar ia terus melakukan singsot. Ini karakter fisiknya kuat, jadi suaranya juga dalam banget. Padahal saat itu sudah malam hari. Hal tersebut membuat Embah Wedok marah lagi. Dia meminta Mbah Lanang untuk menasehati cucunya. Setelah ditegur, ibu malah melawan karena ia ingin terus bersiul. Akhirnya Mbah Lanang pun memberikan mainan burung yang merupakan miliknya saat kecil dulu, di mana mainan tersebut dapat mengeluarkan suara apabila ditiup. Mbah Lanang memberikan mainan itu asalkan Ipung berhenti singsot-singsot. Kemudian Mbah Lanang pun pergi ronda malam. Sebelum itu ia menuju rumah Pak Darmo untuk mengajak ronda bersama. Namun saat itu dia melihat Mbah Darmo sudah terjatuh dan tubuhnya terkapar di dapur. Mbah Lanang pun dan warga lain segera mengangkat Pak Darmo ke atas kasur. Mereka tidak mengetahui apa yang terjadi kepada Pak Darmo. Namun nahas siang harinya itu Pak Darmo meninggal dunia. Berita duka itu pun diumumkan pada speaker masjid. Para warga itu sangat tidak menyangka mengapa Pak Darmo itu bisa meninggal secepat itu. Lalu pada malam harinya, Ipung pun mengalami kejadian aneh. Ia melihat Mbah Lanang melepas semua burung peliharaannya. Kemudian Ipung masuk ke dalam kamar Mbah Wedok. Seketika ada tangan yang muncul dari bawah kasur. Ternyata Mbah Wedok itu sedang bersembunyi karena ia takut ada sosok demit di rumah ini yang sangat mirip dengannya. Ketika mereka berdua bersembunyi, ternyata benar sosok demit itu mirip Mbah Wedok datang ke dalam kamar. Ipung pun sangat takut dan memanggil mbahnya, tetapi ternyata yang ada di sebelahnya itu adalah sosok hantu. Ternyata itu semua adalah mimpi.
Sejak tadi pun ketiduran, sementara di rumah tidak ada siapapun karena si Mbah Lanang dan juga Wedok tengah datang ke acara tahlilan di rumahnya Pak Darmo. Ipung pun segera menyusul ke sana karena ketakutan saat di rumah Pak Darmo. Ipung duduk di sana ikut mengaji bersama para warga. Lalu kemudian Ibu Wiwik menemukan mainan burung milik Ipung yang terjatuh di tanah. Keesokan harinya jenazah Pak Darmo pun dikuburkan. Ipung hadir dalam acara pemakaman, namun saat itu teman-temannya malah mendorong Ipung ke dalam liang lahat. Seketika jenazah Pak Darmo pun dilempar juga ke sana. Lalu melihat wajah jenazah itu mirip seperti Ipung. Kemudian para warga melempari Ipung dengan tanah kuburan. Tapi lagi-lagi itu semua hanyalah mimpi. Ipung menceritakan mimpi buruk itu kepada Mbah Wedok. Mbah berkata itu adalah akibat karena Ipung sering singsot di malam hari. Lalu Ipung pun menyesal hal tersebut. Di sisi lain, keadaan Agus Pete itu semakin memburuk. Wiwik berusaha menyuap makanan, namun tubuh si Agus Pete ini malah kaku dan kejang-kejang. Gara-gara burung perkutut itu, ia geram dan hendak membunuh burungnya. Namun ia pun tak sanggup melakukan hal itu. Keesokan harinya, ibu ngikut balang untuk tanding burung di lapang. Saat Ipung antri membeli nomor peserta, Mbah Lanang lalu mengobrol bersama temannya yang bernama Mbah Manto. Di sana mereka berdua merasakan kematian yang dialami oleh Pak Darmo saat waktu kemarin. Itu ada kaitannya dengan penyakit Agus Pete. Sementara itu Ibu Wiwik, istrinya Agus Pete, benar-benar membunuh burung perkutut itu sebab ia sudah sangat muak. Akan tetapi sang suami belum juga sembuh. Di sisi lain, entah mengapa gangguan gaib mulai menghantui rumah Ipung. Saat itu Mbah Wedok yang sedang gegero di dapur mendengar ada suara-suara. Mbah Wedok pun menghampiri sumber suaranya yang ada di dalam sumur. Ketika berbalik badan, ia melihat Ipung berwajah seram yang seketika mencekiknya. Tetapi tidak lama sosok itu hilang. Lalu di sore harinya saat Mbah Lanang baru pulang tanding burung, saat itu Mbah Wedok segera bercerita tentang kejadian mistis yang ia alami. Dan Ipung mendengar hal tersebut secara diam-diam. Mbah Lanang segera menemui Mbah Manto. Mereka berdua sama-sama merasakan semua kejadian mistis yang terjadi di desa ini. Ada kaitannya dengan si Agus Pete. Mungkin Agus sudah melakukan hal terlarang yang menyebabkan terjadinya bala di desa ini. Mbah Manto itu adalah orang pintar. Ia dapat menerawang ke alam lain. Saat itu dia akan melakukan astral projection mirip-mirip film Insidious, di mana Sukman akan berjelajah di alam lain. Dengan cukup meletakkan tangan pada sangkar burungnya, Mbah Manto seketika dapat pergi ke alam lain. Di daerah hutan terlarang di sana, Mbah Manto melihat ada sosok roh Gus Pete yang sedang terjebak. Dari sini Mbah Manto curiga Agus Pete itu terjebak di alam lain dan dia berusaha untuk mencari tumbal yang dapat menggantikannya terkurung di alam tersebut. Sebenarnya saat kemarin Agus Pete menargetkan Pak Darmo, namun sayangnya kondisi Pak Darmo lemah sehingga ia pun keburu meninggal. Alhasil tidak dapat menggantikan Agus Pete yang terkurung di alam lain. Dan mungkin sekarang Agus Pete sedang mengincar keluarga Mbah Lanang. Kemudian di sini dijelaskan lagi ternyata Agus Pete dan Wiwik itu telah melakukan perjanjian dengan seekor dukun yang bernama Kitirto. Pasangan suami istri itu ingin kaya raya dengan cepat, maka dari itu Agus Pete disuruh untuk mengambil burung perkutut di hutan larangan tersebut. Namun nahasnya saat itu Agus Pete malah singsot, terlebih lagi di waktu maghrib. Hal tersebut membuat sosok makhluk halus itu, pemilik burung berkutut itu, menjadi murka, sehingga rohnya pun menjadi terjebak di alam lain. Dan kini mereka harus mencari tumbal seseorang yang dapat menggantikan posisi Agus Pete yang terkurung di alam lain. Tumbal itu harus ada sebelum 40 hari. Jika tidak, maka Agus Pete ini akan mati. Sementara sekarang hanya tersisa 6 hari lagi. Wiwik sangat khawatir, ia tidak mau suaminya mati.
Maka dari itulah Dukun Tirto itu menyarankan agar Wiwik segera mengambil tindakan. Ia harus mencari orang yang memiliki darah hangat, lalu berikan orang itu sebuah jamu ramuan yang telah dibuat olehnya. Dengan begitu orang tersebut akan menggantikan posisi Agus Pete. Lalu Wiwik pun bertanya bagaimana cara dirinya mencari orang berdarah hangat. Lalu dukun pun menjawab nanti Wiwik akan mendapatkan tandanya. Dan keesokan harinya saat sedang di sekolah, Ipung melakukan mata pelajaran olahraga. Ketika mereka sedang senang bersama Pak Guru, Ipung malah mengobrol bersama teman-temannya membahas tentang mainan burung pemberian dari mbahnya. Lalu tiba-tiba bibir Ipung itu mengeluarkan darah. Kemudian kepala Pak Guru itu berputar secara mengerikan. Ia menegur Ipung yang sejak tadi mengobrol. Ipung yang takut lalu berlari dari sana. Kemudian Ipung masuk ke dalam kelas, namun tiba-tiba ruangan kelas berubah menjadi rumah Agus Pete. Dan terlihat ada Agus Pete itu sedang berbaring di sana. Tapi ternyata itu adalah mimpi. Ternyata sejak tadi Ipung itu tertidur di dalam kelas ketika guru sedang menjelaskan. Ipung yang takut langsung berlari ke toilet. Lagi-lagi teror mengganggu Ipung. Pintu toilet seketika tertutup dengan sendirinya. Namun itu adalah ulah temannya. Tapi seketika Ipung terkejut karena melihat arwah Agus Pete di belakang temannya. Ipung yang sangat ketakutan memilih kabur di sekolah. Namun di pertengahan jalan dia bertemu dengan rombongan orang dengan menaiki mobil bak. Mereka bertanya di mana alamat rumah Mbak Mirkun. Ternyata Mbak Mirkun itu adalah nama asli Mbah Lanang. Lalu Ipung pun segera naik ke mobil itu untuk mengarahkan jalan ke rumah kakeknya. Ipung bertanya, apa tujuan mereka datang ke rumah mbahnya? Mereka mengatakan untuk melayat mbah wedoknya Ipung. Seketika mereka semua berubah jadi hantu. Ipung yang takut segera lompat dari atas mobil bak itu. Dan tanpa disadari mainan burung Ipung pun terjatuh di sana. Ipung segera berlari ke dalam rumah dan ternyata saat ini Mbah Wedok tengah sakit karena ia terus diteror oleh hal mistis. Ipung pun menangis saat itu karena tidak mau Mbah Wedok mati. Lalu film berpindah kepada Wiwik yang sedang jemur baju di halaman rumah. Di saat itu ia mendapatkan petunjuk tentang orang berdarah hangat yang dapat dijadikan tumbal. Kemudian Wiwik menemukan mainan burung. Ia sadar itu adalah milik Ipung. Mungkin itu adalah pertanda orang berdarah hangat yang perlu ditumbalkan itu adalah Ipung. Wiwik segera datang ke rumah Ipung. Dia beralasan ingin mengembalikan rantang dari Mbah Wedok. Wiwik melihat Ipung seperti tidak enak badan, lalu ia memberikan jamu buatan Dukun Tirto. Wiwik menyuruh Ipung itu untuk meminumnya saat itu juga. Lalu Ipung seketika sakit kepala. Saat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ia pindah ke tempat rumah Agus Pete. Lalu ia pun terjebak di alam lain. Sementara itu, karena keadaan istrinya semakin parah, akhirnya Mbah Lanang tidak tinggal diam. Ia langsung melabrak rumah Ki Tirto, dukun yang telah membantu Agus dan Wiwik itu melakukan pesugihan. Mbah Lanang marah kepada dukun itu karena telah menyesatkan pasutri tersebut. Namun dukun itu menjawab jika ia hanya membantu orang-orang yang tersesat. Lalu Mbah Lanang pergi ke rumah Agus Pete yang marah besar kepada mereka. Mengapa pesugihan yang mereka lakukan membuat keluarganya itu mengalami diteror. Di rumah Hiu itu Mbah Lanang seperti mendengar suara Ipung, namun ia tak dapat melihat cucunya di sana. Mbah akhirnya sadar ibu sedang terjebak di alam lain. Si Ipung itu sedang terjebak di alam lain. Ia segera menghampiri Mbah Manto untuk meminta pertolongan. Mereka berdua lalu datang ke hutan larangan itu untuk berusaha menjemput Ipung di alam lain. Sebelum itu Mbah Manto memberikan sebuah senjata untuk berjaga-jaga dari kejahatan di alam lain. Cara mereka masuk ke alam lain cukup unik, yaitu dengan media sentuhan kandang burung.
Singkat cerita, Mbah Lanang dapat masuk ke alam lain dan akhirnya ia pun bertemu dengan Ipung. Di sana mereka berdua pun dihadang selur oleh para makhluk halus, terutama ruhnya Agus Petek. Agar mereka bisa kembali ke alam dunia, mereka harus berlari ke sebuah cahaya besar yang ada di ujung. Namun saat itu Ipung ketangkap oleh Agus Petek. Mbah tak tinggal diam, ia pun memanfaatkan senjata yang telah diberikan oleh Mbah Manto. Senjata tajam itu pun ditusukkan kepada ruh Agus Petek dan membuat Ipung berhasil melarikan diri. Namun nahasnya, Mbah Lanang malah terjebak dan berujung diserang. Namun ia tetap menyuruh Ipung untuk pergi menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian, Mbah Manto pun datang juga ke alam lain dengan tujuan untuk menolong Ipung. Pada akhirnya hanya Ipunglah yang berhasil diselamatkan dari alam lain dan berhasil kembali ke alam dunia. Setelah kejadian itu, Agus Petek berhasil sembuh dari penyakitnya karena jiwanya sudah masuk ke dalam raganya lagi. Sementara Mbah Lanang terjebak di sana. Hal itu pun membuat Mbah Wedok bersedih dan tak bergairah menjalani hidup lagi. Sementara itu, ibu merasa sangat bersalah. Film kemudian diakhiri dengan Wiwik yang sedang jemur baju di halaman rumah. Lalu ia pun melihat ada seorang di balik semak-semak ketika Gus Petek tengah asik mengurus burungnya sambil melakukan singshot. Tiba-tiba ia terkejut karena burung itu berubah menjadi kepala Wiwik. Agus Petek berlari keluar rumah dengan sangat ketakutan, dan hal itu pun dilihat oleh Mbah Manto secara diam-diam. Lalu film pun diakhiri dengan Mbah Lanang yang sudah kembali ke alam dunia dalam keadaan lusuh. Ternyata tadi itu sudah ditukari si arwahnya itu dengan istrinya si Agus Petek, dan film pun berakhir. Sampai di sini, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.